Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Rama Yanita, CGP Angkatan 10 Kabupaten Lampung Selatan, akan memaparkan tugas 1.2.A8 Koneksi Antar Materi, Modul 1.2. Di sini saya menggunakan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya ketika mempelajari modul 1.1 dan 1.2. Mempelajari filosofi pemikiran KHD sebagai acuan saya sebagai pendidik dan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Memahami filosofis pemikiran KHD di mana seorang guru bertindak sebagai among yang bertugas menuntun murid serta pernyataan beliau mengenai menghamba pada anak, di mana guru memfasilitasi siswa dan berpusat pada siswa. Menganalisis masing-masing nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Tak kalah penting momen yang paling mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah pada modul 1.1 saya mengetahui bahwa pembelajaran yang sebenarnya haruslah berpusat pada murid dan peran guru menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Pada modul 1.1 saya tercerahkan bahwa pendidikan mampu menuntun anak untuk memilih jalan kodrat yang menguatkan mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat, sehingga mewujudkan profil pelajar Pancasila. Guru penggerak harus dapat mengenali dan memahami nilai-nilai yang ada pada dirinya, sehingga mampu memahami kebutuhan peserta didik sesuai dengan tingkatan dan menuntun sesuai tahapannya. Dalam modul 1.2 juga, guru penggerak harus berpikir strategis dan menguatkan lingkaran pengaruh agar mampu menjadi agen perubahan. Dalam kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah dalam mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni mewujudkan pembelajaran yang merdeka dan membentuk profil pelajar Pancasila. Maka, guru penggerak harus memiliki nilai-nilai guru penggerak, yakni berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Agar mampu menjadi agen perubahan, maka saat momen penting itu terjadi, saya merasa sedang berada di tengah padang pasir yang mencoba mencari oase. Oase itu adalah ilmu dan pengalaman berharga yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Saya menyadari bahwa saya belum sepenuhnya menerapkan pemikiran KHD. Oleh karena itu, hal ini membuat saya bersyukur dan bahagia mendapatkan kesempatan belajar menjadi pembelajar sepanjang hayat. Salah satunya bertujuan untuk membenahi diri dengan mengimplementasikan ilmu dan konsep materi di setiap modul. Saya pun termotivasi untuk mempraktikkan dan berbagi pada teman sejawat perihal ilmu dan pengalaman yang saya dapat pada kegiatan CGP. Saat momen penting itu terjadi, perasaan saya pun sangat senang dan bersyukur karena mendapatkan pemahaman yang luar biasa tentang filosofi pendidikan KHD, terutama pendidikan yang berpihak pada murid. Selama ini, pemahaman saya, guru adalah sentral dalam hal pembelajaran murid, baik di kelas maupun di luar kelas. Tetapi setelah mempelajari modul ini, saya menyadari nilai guru penggerak keberpihakan pada murid
haruslah terpatri pada diri ini, diikuti dengan kesadaran peran guru, yaitu menuntun murid untuk dapat menggali potensi yang ada pada dirinya, sehingga murid mampu dan berdaya menemukan bakat minat. Dari peristiwa dan perasaan yang saya rasakan setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya mendapatkan pembelajaran dan merubah pemikiran saya tentang cara mengajar. Dulu, pembelajaran berpusat pada guru. Guru sebagai satu-satunya sumber informasi. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa saya adalah seorang guru biasa yang memiliki orientasi bahwa pembelajaran yang baik adalah murid yang duduk, diam, mendengarkan, dan guru sebagai pusat pembelajaran. Saya selalu mengedepankan penilaian kognitif karena adanya materi pembelajaran yang harus selesai sesuai target dan KKM, nilai yang harus dicapai oleh murid. Saya tidak pernah merefleksikan apa yang telah saya kerjakan. Saya merasa kurang mampu untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat. Setelah saya memperoleh pengetahuan dari modul 1.1 dan 1.2, sekarang saya berpikir bahwa saya harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, dengan selalu berinovasi agar pembelajaran di kelas menjadi lebih menyenangkan dan bermakna bagi anak. Mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi dengan berbagai mitra, menggerakkan komunitas praktisi. Pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang saya dapat lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah: pertama, berpihak pada murid, bersikap among atau menuntun sesuai kodrat anak, menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid, lebih inovatif, cermat melihat peluang, menciptakan hal-hal yang baru, dan berkarya. 3. Penerapan yang saya akan lakukan yaitu nilai reflektif. Saya akan berpikir terbuka dan bertanya pada diri setelah apa yang telah saya lakukan, baik di kelas, di luar kelas, maupun dalam komunitas. Nilai mandiri, yaitu saya akan berinisiatif untuk bergerak dan memiliki motivasi diri dengan cara mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan yang untuk menambah kompetensi saya sebagai guru. Pengembangan diri yang sederhana dengan menguatkan nilai kolaboratif. Saya akan bekerja sama dalam komunitas praktisi, baik itu dalam musyawarah guru mata pelajaran, diskusi positif dengan rekan sejawat, menggerakkan komunitas belajar di sekolah, bermitra dengan wali murid dan mitra sekolah lainnya, berbagi praktik baik, dan membangun ruang diskusi positif di sekolah. Demikian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak, Indonesia maju.